Itu aja sih untuk tambahan yang HTML biar lebih gampang pembacaan strukturnya. Ya, ada yang mau ditanya dulu gak nih sebelumnya? Untuk yang mau bertanya bisa dari chat juga nggak apa-apa kok. Nanti selama jalannya kita ngebahas materi sama prakteknya, kita masih nerima banyak pertanyaan kok. Taruh aja di chat dulu kalau misalnya emang mau bertanya. Oke, mungkin biar lebih enak kali ya kita langsung ke contoh dari praktek aja kali ya. Ya. Ya, di sini saya udah nyiapin nih untuk contoh dari codingannya untuk PHP. Jadi di sini itu contoh untuk pembuatan CRUD atau singkatan dari create, read, update, dan juga delete. Nah, di sini saya menggunakan Bootstrap ya untuk mempercepat dan mempermudah juga dari teman-teman. Kalau misalnya dilihat untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, ini untuk halaman utamanya. Jadi di sini cuman tampilan form biasa aja yang kita bisa isi nanti. Nah, di indeksnya ini itu saya membuat HTML form. Nah, di formnya ini berisi beberapa elemen lainnya. Oke, contoh. Nah, di sini mempunyai yang pertama itu ada elemen dari nama lengkap ini. Nah, nama lengkap ini dia mempunyai label dan juga input. Nah, di inputnya ini saya menggunakan tipenya itu text biar dia itu bisa diisi berupa string. Nah, untuk name-nya atau variabelnya saya isi dengan nama dan ID serta for-nya isi dengan nama. Nah, gunanya for dan ID di sini kalau misalnya teman-teman lihat nih, saya ngeklik di bagian labelnya yaitu nama lengkap. Nah, otomatis si field-nya ini bakal ke highlight kalau misalnya kita sesuai untuk for dan ID-nya. Kalau misalnya enggak nanti nggak bisa diklik untuk si labelnya ini. Jadi kita harus ngeklik dari si field-nya. Oke, selanjutnya itu ada name. Name di sini menggunakan number. Lalu ada kode asisten. Kode asisten di sini menggunakan teks, tapi saya set untuk maksimal length-nya atau maksimal panjang itu sebanyak 3 karakter. Jadi dia itu cuma maksimal 3 doang. Kalau misalnya kita isi, dia itu nggak bisa lebih dari 3. Itu name ngap. Oke, salah. Oh ya, untuk yang name tadi dia menggunakan tipe number ya. Jadi makanya dia tidak bisa diisi dengan alfabet selain number dan juga E. Nah, untuk E ini karena dia di number itu sebenarnya E itu ada. Kalau misalnya kalian tahu matematika, itu E itu ada. Jadi dia number isinya. Lalu ada jenis kelamin. Nah, di jenis kelamin ini saya menggunakan radio button ya. Jadi di sini ada radio button, ada 2 radio button untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, untuk radio button itu name-nya antar elemen itu harus sama. Jadi di sini menggunakan jenis kelamin dan laki-laki juga menggunakan jenis kelamin. Tapi untuk ID dan juga for serta value-nya itu harus beda ya, disesuaikan sama ketentuan dari si isiannya atau value-nya. Lalu yang terakhir ini ada pilihan praktikumnya. Nah, di sini itu menggunakan elemen select yang isinya itu ada option. Nah, jadi di select juga sama, dia perlu name dan juga ID ini untuk for-nya. Nah, isinya itu ada option. Di option-nya ini ada, kalian bisa mengisi beberapa option untuk list-list dari si drop down-nya. Pilihannya. Seperti itu. Ya, pilihannya. Lalu di bawahnya itu ada button dan juga ini buttonnya itu ada 2 yaitu submit sama reset. Nah, ini beda ya untuk 2 ini. Jadi untuk yang button yang pertama saya set untuk tipenya itu submit biar kita itu bisa nge-submit dari formnya. Lalu yang kedua itu ada reset. Fungsi reset ini gunanya buat misalnya saya contoh isi dengan data asal ya. Kalau misalnya saya pencet reset, datanya bakal ke-set ke state awalnya, jadi kosong. Itu gunanya reset. Nah, di button ini saya kasih name sebenarnya ini untuk membuat buttonnya bisa dikenali aja pas kita ngirim nilai, jadi lebih gampang.
Oke, misalnya saya contoh input nilai ya, input value-nya dari setiap formnya. Nah, oke, contohnya seperti ini, saya klik submit. Nah, otomatis dari tadi yang value yang udah kita masukkan ke dalam field-nya itu saya simpan di dalam database. Oh ya, untuk database-nya sendiri udah saya buat contoh database-nya. Nah, di sini saya menggunakan uh, table class ya. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa pakai yang namanya PHP Sebenarnya sama aja, cuman beda aplikasi doang. Nah, di sini saya membuat struktur yang isinya itu ada ID, nama, NIM, kode asisten, jenis kelamin, sama praktikumnya. Ini isian table sederhana aja sih. Nah, gimana caranya kita mengkoneksikan atau memasukkan datanya ini ke dalam database, terus kita munculkan ke table ini? Nah, yang pertama itu kita butuh yang namanya koneksi. Nah, untuk koneksinya di sini saya pisah untuk filenya. Jadi, nih kalau teman-teman bisa lihat, di sini itu untuk koneksinya itu cukup seperti ini aja sebenarnya. Jadi kita butuh beberapa parameter yaitu server, user, password, sama nama database-nya. Nah, untuk mengkoneksikan ke database kita menggunakan library pre-existing dari PHP-nya yang namanya itu MySQLi. Nah, MySQL ini gunanya untuk menggunakan query-query dari MySQL. Nah, ini function MySQL Connect itu butuh 4 parameter. Jadi ada parameter server. Nah, server ini tempat di mana kita menaruh atau menyimpan database kita. Jadi karena di localhost, jadi untuk IP address-nya itu pakai 127.0.0.1. Nah, usernya itu disesuaikan, lalu password juga. Kalau misalnya passwordnya kosong, cukup pakai string kosong aja. Lalu ada nama database-nya, disesuaikan juga untuk nama database-nya. Nah, di sini ada pengecekan kalau misalnya database-nya itu false atau artinya dia tidak bisa connect. Nah, di sini menampilkan atau membuat si programnya itu mati dan menampilkan pesan errornya. Untuk koneksi hanya seperti itu aja sih. Ini mungkin bakal masuk UTS ya, jadi buat teman-teman bisa diingat-ingat mungkin untuk connect ke database itu caranya pakai MySQL Connect dan ada 4 parameter. Nah, untuk parameternya ini berurutan kayak gini ya, jadi jangan ditukar-tukar. Jadi server, user, password, sama nama database. Oke, untuk selanjutnya, nah untuk penyimpanannya itu di tag formnya jangan lupa kita kasih action sama metodenya. Di sini metodenya saya menggunakan post. Nah, untuk actionnya saya taruh di daftar asisten proses. Nah, di sini mungkin agak sedikit ini kali ya, banyak proses-prosesnya. Nah, ini saya satukan untuk proses-proses seperti create, update, dan juga delete-nya. Sebenarnya ini untuk membuat lebih rapi aja sih. Nah, jadi di daftar asisten proses ini kita harus nge-include-kan dari si file koneksinya kalau teman-teman bisa. Nah, gunanya si include ini, jadi si file yang koneksi ini bakal kita masukkan atau di-include-kan ke si file daftar asisten proses. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini, nanti nggak bakal bisa jalan untuk database-nya karena dia nggak ada koneksinya. Nah, karena kita menggunakan yang pertama itu create ya, tadi di depan itu kita nge-submit untuk nge-create-nya. Nah, di sini saya menggunakan tadi untuk yang variable submit atau button submit. Nah, makanya di sini saya menggunakan name submit untuk di buttonnya. Nah, ini untuk mempermudah pengecekan aja sebenarnya. Jadi biar tahu kalau misalnya ketika kita klik submit, nah si button submit ini dia itu ada gitu. Jadi ketika di submit berarti dia nge-create. Jadi iset submit berarti dia nge-create. Nah, di sini karena tadi kita punya beberapa variabel ya atau beberapa kolom kayak nama, NIM, kode asisten, jenis kelamin, sama praktikum. Nah, kita harus sesuaikan isiannya sama database-nya. Jadi tadi karena untuk di input yang udah dikasih name, kita tinggal ambil aja datanya pakai metode post karena tadi di form yang menggunakan post. Nah, di sini saya set untuk postnya itu masing-masing ke dalam variabel. Nah, untuk SQL-nya atau cara nge-inputnya mungkin dari teman-teman yang udah belajar database tahu ya caranya. Kalau di MySQL itu pakai komen yang namanya insert into, tabelnya apa,
value-nya itu atau kolomnya itu apa aja, lalu value-nya dari masing-masing kolomnya. Nah, ini kita tinggal tulis aja sebenarnya untuk query-nya. Jadi insert into, nama tabelnya itu asisten praktikum, kolomnya itu ada NIM, ada nama, ada NIM, kode asisten, jenis kelamin, dan praktikum. Nah, untuk ID kenapa tidak dimasukkan? Karena di sini dari database-nya saya set untuk auto increment. Jadi dia otomatis bakal bertambah terus secara otomatis. Jadi kita tidak perlu memasukkan ID-nya. Nah, value-nya kita masukkan dari si variabel yang udah di-set sebelumnya. Jadi ada nama, NIM, kode asisten, jenis kelamin, dan juga praktikum. Nah, untuk memasukkan ke database-nya atau kita masukkan value ke dalam database-nya itu menggunakan function yang namanya MySQL query DB. DB di sini itu koneksinya. Nah, variabel DB ini kita ambil dari si variabel DB yang ada di file koneksi. Nah, di sini. Karena makanya MySQL Connect ini disimpan di dalam suatu variabel, gunanya itu untuk memanggil dia di MySQL query. Nah, gunanya include juga biar si variabel ini itu dapat dipanggil di file yang lainnya. Jadi kita pakai MySQL query, parameter pertama itu koneksinya, dan parameter keduanya itu SQL-nya yang udah kita buat tadi sebelumnya, query. Nah, lalu saya header. Nah, header di sini fungsinya itu karena di sini pakai header location, artinya saya redirect filenya dari file daftar asisten proses ini ke file daftar asisten.php. Jadi ketika si query-nya itu berhasil semua, dia bakal redirect ke file daftar asisten. Nah, kalau kita lihat di daftar asisten, itu ada HTML-nya lagi. Nah, di sini saya mengincludekan koneksinya lagi, jadi PHP-nya diincludekan lagi karena kita akan menampilkan dari data-data yang udah kita inputkan sebelumnya. Nah, sebenarnya ini sama aja strukturnya kayak yang sebelumnya. Bedanya di sini saya menggunakan table untuk menampilkan data dari database. Nah, kayak tadi teman-teman udah belajar ya, jadi di table itu ada TR, ada TH, terus ada TD. Nah, gunanya T-head sama T-body ini untuk membedakan mana heading dan juga mana bodinya sebenarnya. Oke, nah untuk menampilkannya kita perlu menggunakan query lagi. Nah, di sini saya membuat PHP. Untuk query-nya itu cukup pakai select bintang from table-nya. Nah, bintang di sini artinya kita mengambil semua kolom atau struktur dari si tabelnya. Jadi kita panggil nih semuanya yang ada di table asisten praktikum ini ke dalam SQL-nya. Nah, untuk result-nya atau datanya itu dipakai menggunakan function MySQL query. Sama kayak tadi pas nge-create juga. Jadi tinggal dibedain untuk query-nya. Untuk koneksinya tetap pakai koneksi yang sama. Nah, lalu nomor di sini sebenarnya ini cuma buat penambahan doang di sini untuk nomor. Jadi teman-teman tahu datanya itu ada berapa. Nanti di increment di setiap penampilan datanya. Nah, untuk perulangannya di sini menggunakan while. Kenapa pakai while? Karena kalau misalnya kita pakai while, kita bakal tahu untuk kapan dia false-nya itu tanpa harus kita ngeset seberapa banyak kita mau ngelooping. Jadi gini, untuk MySQL query ini kan gunanya untuk mengambil query atau semua metadata dari si MySQL-nya. Nah, untuk menampilkannya itu menggunakan perintah namanya atau function namanya MySQL fetch assort salah satunya. Sebenarnya ada beberapa fungsi lagi untuk fungsi CRUD itu. Bentar. Nah, jadi ada beberapa fungsi, ada MySQL fetch array, 6 rows, fetch assort, dan juga fetch object. Nah, untuk yang array ini, jadi datanya itu dikembalikan atau di return berupa nilai array yang dari perintah MySQL-nya. Kalau misalnya row, gunanya ini untuk menghitung seberapa banyak jumlah record yang dihasilkan dari sebuah perintah SQL. Jadi kalau misalnya kita punya datanya 1, maka dia akan kembalikan data 1. Nah, kalau assort, kalau misalnya kalian tahu array asosiatif, itu bakal mengembalikan array asosiatif. Jadi value-nya itu bukan value, indeks array-nya itu bukan berurutan dari 0 sampai seberapa banyak array-nya itu ada. Nah, tapi di array asosiatif ini dia mengembalikan indeksnya itu sesuai nama kolom dari si database-nya. Jadi nanti bakal kembali array nama, array name, array kode asisten, dan seterusnya.
Oleh objek dia akan dikembalikan berupa objek seperti itu. Nah, di sini saya simpan di dalam satu variabel ya. Jadi si MySQL event assert ini dia ngambil data query resultnya yang udah kita tadi panggil menggunakan MySQL query. Nah, ini disimpan dalam variabel result biar nanti saya bisa ngambil datanya. Nah, di sini ada beberapa data yang ditampilkan. Jadi yang pertama itu nomornya. Nah, kenapa di increment kayak gini? Biar si nomor ini bakal bertambah seterusnya data ini ada gitu loh. Lalu yang kedua itu ada result. Nah, ini karena pakai assort atau asosiatif, jadi dia kita menampilkan datanya itu sesuai asosiatif atau indeks dari si kolomnya. Jadi ada nama, NIM, kode asisten, jenis kelamin, praktikum, dan lain-lain. Nah, lalu di terakhir ini ada button untuk update dan juga delete-nya. Nah, untuk update dan delete, untuk update di sini saya menggunakan modal ya. Jadi teman-teman mungkin bisa cek nanti untuk cara penggunaan modalnya. Nah, di modal ini perlu yang namanya data target. Data target itu kayak variabelnya atau variabel ID lah yang unik ya. Jadi dia nggak boleh sama antara setiap data targetnya. Di sini saya mengincludekan atau menambahkan ID karena untuk update dan juga delete kita perlu tahu ID dari si datanya biar datanya itu bisa sesuai yang kita update dan hapusnya. Nah, di update-nya ini karena pakai modal, jadi dia tadi perlu ID yang unik ya. Jadi di sini saya masukkan data ID dari database-nya. Untuk formnya itu sama tadi, untuk formnya itu dimasukkan ke daftar asisten proses dan menggunakan metode post. Nah, di sini saya menambahkan satu input ya, input hidden ID. Jadi biar nanti ketika kita nge-update ID-nya ini bakal ke bawah juga ke si file yang daftar asisten proses. Sisanya sama aja sih, cuman value-nya aja kita ganti sesuai dengan value dari database-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita update lorem, tuh, terus kita ubah. Oke, misal terus perempuan, kita ubah lagi. Ketika diupdate, nah datanya bakal ke-update. Nah, ini untuk di buttonnya name-nya itu digunakan update ya biar nanti bisa ngebedain mana yang submit mana yang update. Nah, untuk yang update itu sama aja sebenarnya untuk set variabelnya, cuma di sini ada tambahan ID. Nah, untuk SQL-nya kalau update sendiri itu agak berbeda dengan create. Jadi kita update itu perlu SQL, penulisan SQL-nya itu seperti ini. Update, nama tabelnya apa, jadi kita perlu mengupdate tabel yang mana, lalu kita set nih value-nya apa aja. Kan ada nama, value nama, atau kolom nama kita isi dengan variabel nama, name dengan name, kode asisten dengan kode asisten, dan seterusnya. Jangan lupa di akhir ditambahin where. Nah, fungsi where ini biar tahu kondisi dari si tabelnya kita. Jadi kita tuh pengen nge-update data yang mana sih? Karena ID ini unik. Kalau misalnya kita tahu nih tadi datanya itu memiliki ID 2. Jadi gini, kita akan nge-update data dari asisten praktikum ini di mana ID-nya itu sama dengan ID yang udah kita tadi inputkan di input hidden di sini. Ini input hidden. Nah, jadi dia hanya akan nge-update data yang sesuai dengan ID-nya di sini. Lalu sama kita pakai MySQL query ada koneksi sama SQL-nya. Terus di direct lagi ke halaman yang daftar asisten. Nah, untuk yang hapus itu sebenarnya sama aja tadi. Nah, ini cuma di sini saya tidak menggunakan button, saya menggunakan tag A. Jadi biar lebih enak aja. Di mana href-nya saya set ke daftar asisten proses.php, lalu pakai tanda tanya. Nah, tanda tanya ini itu sama nanti kayak penggunaan metode get sebenarnya di PHP. Jadi set variabelnya apa, ID, value-nya apa, ID-nya. Seperti itu. Jadi nanti ini bakal masuk ke URL. Nah, di daftar asisten proses, kalau misalnya ID-nya itu ada, pakai get ya metodenya karena tanda tanya tadi. Kita get ID-nya, lalu untuk query-nya itu pakai delete from tabelnya apa, where, jadi di mana ID-nya itu sama dengan ID yang di sini.
query-nya sama, dan header-nya itu balik lagi ke header yang location daftar asisten. Kalau kita coba dihapus, nah bakal kehapus datanya. Mungkin seperti itu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Coba Bar, cek DB ya Bar, kehapus beneran nggak? Oh iya, kalau kita cek, ini kan belum di refresh ya, datanya masih ada. Kalau kita refresh, set, nah datanya bakal hilang. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut? Mungkin teman-teman diingetin aja gimana sih cara buat nge-store data, cara ngeliatin datanya, cara ngekoneksiin database-nya. Karena dari UTS tahun lalu tuh ada ya Bar ya, ditanya ada beberapa pilihan, kayak nanti ditanya nih, ini nih mana nih yang bener biar codingan kalian tuh terkoneksi ke database. Dan itu biasanya bedanya kayak cuman dikit doang, ada yang MySQLi, terus nanti ada yang MySQL doang. Nah kalau misalnya kita umumkan ya bisa aja ketipu kan. Nah jadi mendingan teman-teman dipahamin lagi aja, dan kalau misalnya emang mau ngeliat struktur codingannya bisa juga dicek di GitHub, itu tadi udah di-share linknya. Gimana? Ada yang mau tanya dulu kah? Ayo tanya apa aja udah nggak apa. Yang dibingungin. Gak ada. Gak ada. Boleh. Cuma nih. Yang mananya dulu? Atau mau langsung pembahasan aja ke soal UTS tahun lalu? Gimana? Jadi kalau misalnya memang belum ada yang nanya, kita lanjut dulu aja deh Bar ya. Oke, lanjut berarti ya. Nah teman-teman, di sini kita udah punya soal buat yang tahun lalu, bukan tahun lalu sih sebetulnya. Kalau nggak salah itu 2 tahun lalu. Dan di materi ini kan teman-teman sendiri kan materi UTS-nya itu arahnya ke HTML, CSS, dan PHP ya. Kalau di contoh soal ini tuh dia masih ada JavaScript. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada soal JavaScript tetap kita jawab, tapi ya itu cuma buat insight teman-teman aja. Oke. Boleh Akbar? Oke. Nah ini untuk contoh dari UTS dari 2016-2017 ya. Jadi untuk mungkin agak sedikit berbeda nanti untuk soal-soal UTS kalian, tapi kalau misalnya dilihat dari soalnya nggak beda jauh lah pembahasannya, masih HTML, CSS juga. Oke, untuk soal nomor 1, nih ada yang tahu gak nih kepanjangan dari CSS? Kalau ada yang malu jawab, bilang aja di chat nggak apa-apa. Kayak A bang, C bang, nggak apa-apa. Iya, biar teman-teman belajar menjawab juga. Kayak C. Mega bilang C, Afif bilang C. Oke, berarti C ya. Okay. Benar gak nih kira-kira C? Benar nih? Salah kali Bar? Iya salah kali, masa benar nih? Salah kan komputer. Salah apa benar nih? Komputer kali, kan ngodingnya di komputer. Ya jawabannya benar ya C ya. Benar ya, jawabannya itu C. Kita tandain. Teman-teman jangan sampai salah nanti ya. Maksudnya ini kan ibaratnya kalau misalnya kalian ketemu soal-soal yang kayak begini itu kan kayak bonus question ya. Kayak itu dasar banget. Jangan sampai kalian salah justru ini kayak gini. Next nah, soal yang nomor 2. Pilih HTML yang benar nih untuk yang menampilkan heading paling besar. Jawabannya yang mana nih? B, pada B ya. Yakin nih, bukan yang C atau yang A. Benar gak Van, kira-kira Van? Ini kayaknya semuanya udah pada jawab B nih ya Bar ya. Ya benar banget nih teman-teman ya, jawabannya H1. Jangan kebalik ya, mentang-mentang H6 itu gede, bukan berarti dia yang paling gede. Justru H1 yang ukurannya paling besar daripada heading-heading yang lain. Oke, lanjut. Next. Nah ini teman-teman ada yang tahu gak nih, untuk membuka link ke new tab atau window, pakai apa? Baru 2 orang nih yang jawab nih. B. Yakin?
New, yakin bukan New. Kayaknya udah hatam ini Bar. Boleh Bar Iya, lanjut berarti ya. Udah tahu berarti ini jawabannya. benar ya. Jawabannya itu di B. Nah, lanjut. What is the correct HTML for making a drop down list? Nah, untuk membuat drop down itu yang benar pakai apa nih? Elemen yang mana nih? Ayo. Pakai input type drop down, pakai select, list, apa drop down list? Kalau misalnya teman-teman merasa jawabannya kayak yang C, terus mayoritas udah jawabnya B, ya jangan jawab B. Maksudnya ya selalu teman-teman aja coba. Ini yang jawab baru 2-3 nih, 3 orang, 4 orang. Ya, ini kayaknya 1 menit nih pada mikir nih Bar. Mungkin kita langsung kasih tahu aja nih Bar, karena kan nanti waktunya juga. Oh ya teman-teman mau ingatin aja, pengalaman dari tahun lalu pada saat kita UTS itu kan kayak gini sebenarnya, mirip banget kayak gini. Terus kita kan nebak nih, bukan nebak sih, kita cari tahu mana sih yang benar kan, buat sintaks apa, yang diminta apa, sintaksnya apa. Itu tuh seingatku waktu itu satu soal itu kayak sekitar 1 menit. Jadi kalau misalnya kalian spend waktu di satu soal terlalu lama, bisa berakibat soal yang lain nggak terjawab gitu. Jadi jangan kelamaan mikir di satu soal buat korbanin soal-soal yang lain. Sekarang saran aja sih. Nah, boleh dikasih tahu Bar jawabannya Bar. Kira-kira pakai apa sih buat bikin drop down? Ya, tadi kan udah dijelasin juga ya, pakai untuk drop down itu pakai select. Lanjut. Apa nih yang benar nih untuk pembuatan background color di HTML? Ini kira-kira apa nih? Pakai body style terus background color red kah, atau body BG sama dengan red, atau elemen background isinya red, atau malah benar semua nih? Ya, kira-kira buat ngeganti warna pakai apa? Buat di HTML. Tadi ada loh di contoh, PPT. tadi ada di contoh PPT. Ada? Ayo, kelamaan nilainya kurang nih. Aduh, masa gak ada yang tahu? Aduh, gimana ini? Raden Roro Hanin Ramadan Yusri Yahti bilang Bang. Menurut teman-teman yang lain gimana ini? Bener gak nih? Bener kan nih Ani? Kayaknya pada nggak tahu nih, Pan. Iya, boleh. Mungkin langsung dikasih tahu aja, Bar. Oke. Jadi kan tadi di PPT sempat dijelasin juga ya untuk bagian CSS. Untuk pembuatan background color itu dia pakai CSS-nya. Jadi kita pakai atribut style, terus variabel itu ada background color, terus value-nya kita isi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi contohnya di sini itu ada red. Jadi jawabannya itu yang benar tadi. Lanjut. Nah, sekarang untuk mengubah text color nih. Jadi untuk merubah warna dari teksnya itu pakai apa nih? Tadi kan pakai background color. Sekarang pakai apa nih? Cindy kata bilang Cindy B. Yang B. Ya, yang lain coba. Lain nggak? Ada yang bilang C. Ada yang bilang B. Siapa lagi? Jadi yang benar yang C apa yang B nih? Ada yang jawab C. C apa B nih? Benar. Oke. Jadi untuk perubahan teks, warna teks itu di CSS itu yang B ya, pakai color bukan text color. Jadi jangan sampai salah nih, mentang-mentang merubah text color dia jadi harus text ada color. Teksnya gitu. Jangan mikirnya karena teks harus ada teksnya di stylenya, enggak ya. Ini buat Afif nih ya, Afif, terus tadi siapa yang jawab C nih? Afif Adeli ya, belajar lagi ya. Semangat. Ya. Lanjut. Nah ini penulisan hyperlink yang benar di HTML itu kayak gimana nih? Yang mana nih kira-kira? C. Benar nih yang C, bukan yang A, bukan yang D, yang pakai URL.
Pada jawabnya banyaknya C nih, Bar. Ada banyaknya C ya. Berarti ya Bener ya? benar, berarti yang C. Oke, yang C jawabannya. Jadi dia pakai href ya, bukan URL atau name. Lanjut. Nah, ini karena ada JavaScript, mau dilewat atau mau dijawab nih? Untuk JavaScript-nya. Gimana? Mau dijawab nggak? Atau langsung dikasih tahu aja deh, Bar? Atau ada yang tahu gak ini hasilnya berapa? Ini jaga-jaga aja sih. 16, 0 atau error? Takutnya dosennya iseng. Nanti tiba-tiba ada JavaScript. Ada yang tahu nggak nih? Coba deh jawab deh. Kira-kira keluarnya apa nih kalau misalnya di pencetakannya kayak gini? String 8 ditambah 8. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, B jawabnya. Boleh, Bar, dikasih tahu, Bar, jawabannya, Bar. Udah ada yang berani jawab soalnya. Ayo, apa Van nih kira-kira Van? A apa B tuh? Ada A, ada B tuh. Ada yang jawab A. Ya, Daris, keren. Nah, berarti jawabannya, kasih tahu aja, Bar. Jawabannya A ya, teman-teman ya. Karena di sini kan dia kan string sama itu ya, sama apa namanya, Bar? Angka ya. Ya, jadi di JavaScript itu kalau di apa namanya? Di PHP itu kan pakai titik ya buat nyambungin itu. Kalau di JavaScript itu pakai plus. Gitu, oke. Next. Nah, kita udah mulai masuk lagi nih ke HTML. Nah, buat masukin background image, pakai apa nih? Pakai body BG sama dengan backgroundnya kah? Atau pakai style background image terus URL-nya di mana? Atau ada elemen background lalu ada image-nya? Atau pakai body background image sama dengan URL? Mana nih? Ada yang jawab. Ini jawab oh ini tadi kayaknya. Ada yang tahu gak nih? Ayo, masa gak ada yang tahu? Ayo coba aja, tembak aja. Apa? Ini simulasi, jadi kalau misalnya nanti emang UTS kan nggak mungkin kan dikosongin, pasti ada satu titik kalian nembak. Tapi jangan ditiru maksudnya. Jangan ditiru kalau misalnya belum profesional. Ada yang bilang B kayaknya. Ini dari sama Afi nyontek Ilham ya? Gimana sih? Oke, jadi jawabannya itu benar ya. B. Pakai CSS yang background image, lalu di mana nih naruh si background atau image-nya ini. Lanjut. Nah, untuk pembuatan checkbox nih, ada yang tahu gak nih pembuatan checkbox itu pakai apa? Kan tadi kita udah bikin input type ada banyak nih kan. Ada radio, ada macam-macam. Kira-kira kalau buat tipenya checkbox itu yang mana nih? Ada yang bilang B. Apa lagi nih? Ada yang bilang B lagi. Yo, yang mana? Yo. Ada yang bilang A, ada yang bilang B. Ada yang bilang D. Oh, variatif nih ya, variatif ya. Yang ini kayaknya pada kreatif ya. Ya nggak apa-apa. Jadi langsung mana nih Pak jawabannya? Jadi kita pakainya input type checkbox ya. Ya. Nah, ini ada kesalahan sedikit ya, sebenarnya dia ada pembukanya nih di sini, tapi di sini dia nggak ada. Jadi jawabannya itu yang ini harusnya. Jadi jawabannya itu yang A. Checkbox. Nah, lanjut ke CSS. Apa yang benar nih buat ngebuat si P-nya itu jadi bold? Untuk kalau misalnya contoh ya, kita punya tag HTML, terus kita punya beberapa tag P nih. Ada banyak, nggak cuma satu nih. Kita mau sekaligus nih mereka semua dijadiin bold ya di sini dimintanya. Kira-kira jawabannya apa nih? Ada jawab lebar. Ada yang jawab A. Ada yang jawab C.
Ini gak ada yang mau jawab ini. Gak ada ini Mayoritas jawab B nih, Bar. Mungkin langsung di-reveal ya, Bar, jawabannya, Bar. Oke, jadi jawabannya itu benar yang B. Tadi di PPT juga sempat ada penulisannya itu pakai font weight. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini cara menampilkan border itu gimana nih caranya? Urutan dari si border untuk di CSS itu untuk menampilkan border itu pakai border width. Nah, untuk urutannya ini ada yang tahu kan nih yang benar itu gimana? Dari top, bottom, left, terus right. Ayo, urutannya apa aja nih? Jadi jawaban yang benar yang mana? Kayaknya nggak ada yang tahu sih, Bar. Ada yang tahu nggak nih? Oh, ada yang jawab nih, B, Bar, katanya, Bar. Jawabannya B. 10, 1, 5, 20. Berarti dia dari top, terus ke kanan, terus ke bawah, baru ke kiri. Ada lagi kan yang tahu? Urutannya, ada yang tahu kan nih, bener nggak tuh urutannya? Ini dijawabnya kayak pada jawab B semua nih, Bar. Langsung dikasih tahu aja, Bar, urutan benar. Jadi benar urutannya itu dari atas dulu, terus ke kanan, terus ke bawah, baru ke kiri. Jadi searah jarum jam dari atas. Jadi yang B. 10, 1, 5, terus 20. Next. Nah, ini yang selanjutnya, gimana cara kita select atau memilih elemen yang memiliki ID demo? Pakai yang mana nih? Misalnya kita punya tag P nih, tag P itu punya ID misalnya demo. Nah, kita mau nembak dia nih, mau select dia, kira-kira pakai mana? Ada yang jawab D. Semua nih 3 orang. Terus D lagi, siapa lagi nih? Yakin bukan pakai bintang? Ada lagi nggak nih? Ya, langsung aja kali ya. Jadi jawabannya itu benar yang D. Nah, ada satu lagi itu pakai kelas itu dia pakai titik. Jadi ingat ya bedanya. Kalau kelas itu dia pakai titik, kalau ID itu dia pakai hashtag. Bedanya lagi kalau misalnya kelas itu dia bisa banyak ya untuk satu kelas itu kelas yang sama. Jadi misal kita punya kelas yang namanya name, lalu ada elemen lain yang punya kelas namanya name, itu dia bisa sama tuh. Jadi dia tidak unik. Kalau ID itu dia unik. Jadi satu elemen itu dia cuma bisa punya satu ID yang namanya itu. Jadi kalau misalnya elemen pertama namanya name, elemen kedua itu nggak boleh pakai name untuk ID-nya. Seperti itu. Ingat-ingat ya bedanya. Contoh penggunaan kelas itu misalnya di mana, Bar? Di Bootstrap misalnya tuh. Itu kan di bisa dipakai rame-rame ya. Kalau teman-teman lihat, ya di sini. Nah sebenarnya kayak gini doang sih contohnya nih. Kalau kelas itu jadi ada row, terus justify content center, terus ada table. Nah ini tuh kelas nih, contoh-contoh penggunaan kelas. Kalau ID contohnya kayak tadi, untuk for itu dia pasangannya sama ID, contohnya seperti itu sih. Lanjut. Nah, JavaScript lagi nih. Ada yang langsung jawab aja, Bar. Kasih nanti mikir pusing. Oke, jadi di sini kan kita punya function ya, function product yang isinya itu ada parameter A sama B. Yaitu nge-return A dikali B dalam kurung dibagi A. Nah, terus kita kasih output nih di bawahnya. Function produknya itu A-nya itu nilainya 4, B-nya itu nilainya 7. Nah, 4 kali 7 berapa tuh? Coba. 28, Bang. 28 dibagi si A-nya 4. Berarti hasilnya 7, Bang. 7. Itu ya. Ini sebenarnya konsepnya sama sih kayak di setiap pemrograman juga pasti ada yang namanya function, terus parameter, terus nge-returnnya apa. Ini logika dasarnya sama sebenarnya. Lanjut. Nah ini untuk nge-select elemen P di dalam tag div, di dalam elemen div. Jadi gimana caranya kita mengambil tag P-nya atau nge-select tag P yang ada di dalam elemen div-nya, semua tag P ya.
di dalam elemen div. Gimana tuh caranya? Ada yang tahu gak nih di CSS gimana caranya? Ada yang jawab A, Bar. Jawab A. Ada lagi? Jawaban lain? Nggak ada nih, Bar, kayak Bar. Bingung juga kayak. Ada. Ya, jadi benar jawabannya itu yang A. Jadi di sini dia tidak ada pemisahnya atau tidak ada komanya atau tambah atau lain-lainnya. Jadi kita memilih nih ada tag div. Di dalam tag div itu ada beberapa elemen P. Nah, jadi bacanya gini. Dari tag div lalu kita pilih tag pack-nya gitu loh. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya koma, dia bedanya kita nggak harus pilih tag P yang ada di dalam div-nya. Jadi misalnya kita punya elemen div, lalu di luar elemen div itu kita punya elemen P. Nah itu bakal kepilih kalau misalnya pakai koma. Sendiri-sendiri gitu ya, Bar. Tapi Ya. dikelompokin lah ibaratnya. Oke, next. Nah ini tadi yang udah dijelasin nih, ada yang tahu gak nih? Audio group selector. Jadi gimana cara nge-group selektornya? Bisa tadi kan udah disebut nih kan. Space katanya. Ada yang pakai space, terus ada yang jawab pakai apa lagi nih? Ada yang jawab pakai A nih, koma. Ya, pakai apa nih? Baru banget. Tadi barusan udah dijelasin tuh. Jadi pakai koma apa pakai space? Ayo koma atau space ini jadinya. Buat nge-group ya. Nge-group misalnya contoh saya punya tag div, ada tag P, ada tag H1. Mereka sekaligus gitu mau dikasih stylenya yang sama gitu. Kira-kira pakai space atau koma nih? Ada yang jawab A soalnya, ada yang jawab C juga. Satu orangnya sama Bang. Gimana? Jangan ambil dong. Apa C nih? Ayo A atau C nih, kunci nih jawabannya nih. Tadi udah bisa dijelasin loh. Gimana? Ada? Oke. Gak ada, Bar. Lanjut aja, Bar. Ada. Tadi udah dijelasin kan sebelumnya. Jadi untuk grouping itu atau kalau misalnya kita punya tag div, lalu punya tag P, punya tag H1 dan lain-lain, pengen style-nya sama, itu dipisahinnya pakai koma. Gitu. Jadi bukan pakai space ya. Kalau yang space, itu kalau misalnya kita punya elemen div, di dalam elemen div punya elemen P, di dalam elemen P, misalnya punya tag span. Jadi div, terus spasi P, spasi span, buat milih si spannya. Misalnya kayak gitu. Terus HTML table. Nah, untuk row itu dipakein tag apa nih? Row. Tadi sebelumnya udah juga nih, ada row, terus ada kolom, ada heading. Yang A katanya tuh, Van. Yakin. A. Ini kan dia mintanya row nih. Ayo. Ditelaah lagi. Ada jawab B. Ya. Jawab aja berarti, Van. Apa, Van? Oke, jawabannya TR ya. TR itu artinya table row. Jadi kita lihat aja nih, kita telah aja nih. Kalau dari pilihan A pertama nih, pilihan A TD terus ditutup sama slash TD. TD itu tabel data kan. Nah kalau misalnya yang C itu ngaco, dia malah tutupnya di depan. Ini sesat ini, jadi jangan diikutin ya. Terus ada TH. TH itu table head ya, Bar? Table head. Nah jadi dia buat heading lah. Buat judulnya lah. Misal kalian punya tabel, nama kolomnya itu biasanya nama. Nah itu biasanya pakai TH. Gitu. Lanjut. Meme. Nih kepanjangan dari meme. Ini pengetahuan umum sih ya, bisa dibilang. Barangkali ada yang tahu kepanjangan dari meme? Ada yang jawab nih? Tahu gak nih? Ya, jadi langsung dijawab aja kali ya. Boleh. B itu kata Afif. Ada yang tahu? Oke, jadi meme itu kepanjangan dari multipurpose internet mail extension. Jadi bukan message extension ya. Sebentar, Bar. Ini sebenarnya kita sedikit break dulu nih. Kita mungkin ada yang mau sampai ini sama
Kak Suci nih, boleh nih. Boleh Kak Suci? Oh iya teman-teman, jangan lupa isi absen ya. Ini linknya ada di kolom chat. Terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi Kak Evan dan Kak Akbar. Oke. Boleh lanjut Akbar, selanjutnya. Lanjut. JavaScript lagi. Nah ini kalau dari algoritma atau logikanya sebenarnya sama ya kayak bahasa-bahasa yang lain juga. Ada yang tahu gak nih kira-kira isinya? Ayo, latihan juga nih. Nanti kalau misalnya UTS tiba-tiba dikasih function kayak gini pakai PHP, ntar gimana jawabnya tuh? Ini sama kok itunya, logikanya sama kayak PHP, mirip-mirip. Tapi mungkin kayak misalnya kita kalau di PHP pakainya echo buat nyetak, di sini pakai document.write. Ada yang bisa nggak? Oke, ini dibahas kali ya. Jadi di sini dia itu punya variabel usia yang isinya itu 15. Lalu di looping nih si i-nya atau parameter i-nya sama dengan 0. Berarti kita ngemulai si i-nya itu dari 0, terus dicek nih i-nya itu lebih kecil dari 5 apa enggak. Berarti kan dicek 0 lebih kecil dari 5 enggak? True kan dia. Nah, kalau misalnya true, usianya itu di decrement atau dikurang 1. Jadi 15 berkurang jadi 14. Lanjut, i-nya bertambah jadi 1. 1 lebih kecil dari 5. Berarti kan dia masih true kan? Usianya berkurang lagi nih. Jadi 13. Terus berlanjut sampai ke 4. 4 lebih kecil dari 5. Berarti kan usianya otomatis jadi 10 kan? Karena dia ngelooping sebanyak 5 kali. Dicek lagi nih terakhir i sama dengan 5. Ditambah i sama dengan 5. Nah, dicek nih 5 lebih kecil dari 5. True apa false? False kan? Karena itu 5 tidak lebih kecil dari 5. Berarti si looping ini bakal berhenti. Nah, terus di bawahnya ada looping lagi, pakai while tapi. Nah, dicek nih si i-nya tadi kan 5 ya terakhir kali looping. Nah, 5 lebih kecil dari usia. Artinya kan 5 lebih kecil dari 10. Benar gak nih? Dicek 5 lebih kecil dari 10. Benar. Oke, kalau benar, kita print nih document.write. Di print si i-nya, berarti i-nya tadi kan 5 kan? 5 terus ditambah ada komanya. Di akhir ditambah nih i sama dengan i ditambah 4. Artinya kan si variabel i-nya ini diganti nih nilainya. Jadi i ditambah 4. Berarti 5 ditambah 4 itu kan 9. Ya kan? Nah, dicetak juga nih 9. Terus dicetak 9. Dicek lagi nih 9. 9 lebih kecil dari 10. Masih benar di sini. Nah, dicetak lagi nih 9 nih. Cetak lagi ditambah koma juga di akhir. Terus rubah lagi nih nilai si i-nya. I sama dengan 9 ditambah 4. 13 kan. Nah, dicek lagi 13 lebih kecil dari 10. Berarti kan dia false kan. Otomatis perulangannya berhenti. Nah, untuk jawabannya berarti kan tadi 5 sama 9. Yang ini. Gitu ya teman-teman. Nanti harus dipahami nih untuk logika-logika dasar. Karena untuk logika dasar setiap codingan itu pasti sama. Nggak bakal beda juga. Yang beda cuma penulisannya. Lanjut. Nah, ini ada JavaScript lagi nih. Mungkin ada teman-teman yang tahu kan nih, ini isinya apa? Si JavaScript-nya punya array yang isinya itu ada indeks 0, itu ada Garuda, terus Indonesia, dadaku, dadamu, dan juga negeriku. Terus dicetak untuk array yang ke-0, ditambah array yang kedua, ditambah array yang ketiga. Ada yang tahu kan nih? Ini konsepnya sama kok kayak array biasa. Mungkin langsung dikasih tahu aja biar mempersingkat waktu. Oke, jadi array itu indeks yang ke-0. Untuk array itu kan dimulai dari indeks ke-0 ya, berarti indeks ke-0 itu adalah nilai yang pertama, yaitu Garuda. Garuda ditambah di, berarti Garuda di, terus ditambah array yang kedua. Nah, ini kan 0, Indonesia itu 1, dadaku itu 2, berarti dia Garuda di dadaku, dan ditambah dan array yang ketiga. Berarti array yang ketiga itu dadamu, ya kan? Berarti Garuda di dadaku dan dadamu. Jawabannya yang C. Masa sih? Aduh. Lanjut.
Nah, di sini ditanya nih, gimana di dalam dokumen HTML itu kita nempatin external script. Nah, kalau misalnya teman-teman belum nggak tahu ya, script itu kan buat JavaScript ya sebenarnya. JavaScript buat definisiin JavaScript-nya. Langsung dikasih tahu aja. Ini belum ada yang pernah pakai. Jadi untuk JavaScript sendiri, untuk penempatan buat eksternal sebenarnya bisa di head, bisa di body, bisa juga di akhir dari dokumennya. Jadi dia ditaruh paling bawah. Benar semua. Berarti semua ya, bisa. Tapi umumnya sih di akhir ini ya body ya, di body tapi di akhir di bawah. Lanjut. Nah ini penggunaan textile apa? Penggunaan textile. Membuat link, membuat paragraf, nge-define style sheet, apa ngebuat komen di HTML? Ayo, jawab dong. Nggak ada yang bisa? Masa nggak ada yang bisa sih? Yo. Style jelas ada style. Ada yang jawab C, Bar. Langsung aja, Bar. Benar jawabannya C. Benar jawabannya ya. Nah, definisiin style sheet. Oke, lanjut. Ada JavaScript lagi. Oke, mungkin langsung aja kali ya dijawab. Benar. Jadi ini ada JavaScript yang fungsinya itu substring. Nah, substring di JavaScript itu maksudnya, jadi dia ada 2 parameter ya. Parameter pertama ini tuh dia ngitung di indeks keberapa si karakternya itu gitu loh. Jadi parameter pertama kita mulai dari indeks ketiga di karakternya. Jadi kan indeks ketiga dari karakter universitas itu kan ada U itu kan 0, N itu 1, I itu 2, V itu 3. Berarti kita mulai dari 3. Ya kan? Dan berakhir itu sebelum 4. Harusnya kayak gitu ya? Iya. Berarti dia indeks ketiga itu kan V, indeks keempat itu E. Berarti dia jawabannya yang A, V, E. Ini sebenarnya pengetahuan yang JavaScript-nya sih. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum paham, nanti bisa dibaca-baca aja. Lanjut. Nah, untuk membuat table title, judul title nih, tadi udah tuh sempat disinggung juga. Ada yang tahu nggak? Title itu di table pakai elemen apa? Title misalnya kalian punya tabel, di atasnya nanti ada nama, name, nama kelas. Udah ada yang jawab tuh, Bar? 2 orang. C. Oke, bener ya, pakai C. TH. Lanjut. JS lagi nih kita. JavaScript function to convert one variable to decimal number. Langsung kasih tahu aja, Bar. Oke, mungkin ini yang benar sih kayaknya yang ini ya, parse float. Karena dia ke desimal. Lanjut, JavaScript lagi. Oke, ini logika dasar juga nih, sama aja kayak yang PHP tadi yang Bang Evan udah jelasin juga nih. Pakai pengkondisian if else sama increment decrement. Ada yang tahu gak nih jawabannya apa? Oke, mungkin dijelasin kali ya. Jadi di sini itu ada 2 variabel, variabel z yang isinya 3 dan variabel x yang isinya 0. Nah, untuk di pengecekan ini kan if x ya, if si variabel x. Nah, sebenarnya untuk 0 ini dia itu sama nilainya kayak false. Jadi kalau misalnya dia melakukan kondisi 0, berarti dia pengkondisiannya itu false. Nah, kalau misalnya 1 itu sama dengan true. Jadi kalau misalnya dia ngasih kondisi 1, berarti dia pengkondisiannya true. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dibilang kayak boolean gitu sih. Jadi kan dicek nih, if si x-nya itu false atau true, karena dia 0 berarti kan dia false kan. Otomatis yang di line yang ini dia nggak ngejalanin, tapi dia ngejalanin yang else-nya. Dimana si z-nya ini itu di set pakai variabel sama dengan kan min x atau decrement dari x. Nah, ini sebenarnya jawabannya itu min 1 ya, karena di sini mungkin nggak ada jawaban yang benar, sama saya nggak ditandain. Tapi ini jawabannya harusnya min 1, karena kan 0 dikurang 1 itu kan min 1.
Itu yang terakhir. Oke, sama sih kayak tadi. Di sini ada variabel A yang isinya 12, lalu ada variabel B yang isinya 4. Nah, kalau gitu kita punya function yang namanya PD2, di mana di dalamnya itu ada parameter B. Parameter B di sini bukan ngambil dari variabel B di sini ya. Nanti dia bakal ngambil dari function yang bakal kita panggil. Nah, dia nge-return variabel A itu sama dengan si parameter B dikali 2. Jadi dia nge-return si A-nya. Nah, ditulis nih 2 kali dari 4 kan, 4 yang di sini. Karena dia ngambil dari variabel adalah PD 2 parameter dari B. Parameternya itu isinya B, variabel dari B. Jadi B itu kan 4 ya. 4 berarti kan A sama dengan 4 dikali 2. Berarti kan 8 kan. Nah, berarti 2 kali dari 4 adalah 8. Lanjut, nilai dari A adalah variabel A 12. Berarti jawabannya yang A. Oke, sampai sini habis sih untuk pembahasan soalnya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya dulu? Buat latihan soalnya. Atau mungkin ada yang punya latihan soal gitu, ada yang masih bingung. Yang, ya, terutama yang PHP kali ya. Di sini itu nggak ada contoh yang PHP sebenarnya. Karena ini soal tahun 2016-2017. Tapi untuk kalian sih harusnya sampai pengkoneksian database. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyain nih tentang PHP-nya, boleh ditanyain dulu. Nanti untuk soal ini bakal saya post juga ke GitHub, jadi nanti teman-teman bisa lihat nih GitHub-nya. Karena mau ngingetin aja, kata ini pengalaman sendiri sih, kemarin waktu kita lagi UTS WAD, itu kita kayak manusia disuruh jadi online compiler gitu. Jadi kayak kita dikasih sintaks, kayak ayo ini outputnya apa. Terus kan kita waktunya kan mepet ya. Jadi kita harus mikir cepat, jadi kita harus familiar dengan contoh-contoh soal, perbanyak latihan soal gitu. Atau nggak perbanyak ngodingnya sih, jadi pasti lama-lama hafal. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain apa aja coba. Atau ada yang punya kisi-kisi dari dosennya? Boleh tuh kalau ada yang punya kisi-kisi. Gimana buat UTS nih? Kemarin tuh kalau nggak salah tahun kemarin ya, waktunya itu cuma sekitar 1 jam ya Van? Iya. Soalnya itu sekitar 50 soal apa? Dan belum juga ada faktor LMS lemot ya, jadi itu jadi tantangan ya. Jadi sebenarnya kalian nggak lama di ngerjain soal. Jadi kalian ngerjain soal 1 menit buat soal, 3 menit buat next soalnya biasanya. Jadi mendingan tanya aja kalau misalnya ada yang masih dibingungin, terutama di PHP ya. Tadi kan udah dibilang juga di contoh soalnya kita nggak banyak PHP karena ya itu contoh soal 2016-2017 kan. Boleh yang mau nanya? Santai aja, santai. Gak ada yang gigit kok. Siapa yang gigit? Oh ya teman-teman, mungkin jangan lupa tolong itu diisi untuk feedback kegiatan hari ini. Ada di kolom chat ya. Sembari menunggu nih kalau ada yang mau nanya. Kalau nggak mau nanya open mic, bisa nanya di chat kok, nggak apa-apa. Kalau mau PC kakaknya juga nggak apa-apa. Ini materi praktikum nanti kalian juga loh, database. Iya benar banget. Kesempatan kan nanya di sini, siapa tahu dapat hidayah gitu nanti kerjain TP bisa dapat 100.
gimana? Nggak ada? Kalau nggak ada, yakin nggak ada nih? Oke, kalau misalnya udah nggak ada lagi, mungkin nanti PPT nanti bakal aku share juga ke Kasuci ya. Nanti kalian bisa akses langsung dari sharing filenya HMSI untuk membuka-buka lagi materinya. Kalau soal codingan tadi, codingannya kan udah ditaruh di GitHub, jadi teman-teman bisa cek juga di GitHub-nya. Di GitHub nanti bakal kita masukin mulai dari yang form yang tadi didemokan, dan yang tadi aku presentasiin juga yang tentang algoritma PHP-nya, di situ juga ada. Sama tadi yang PDF tadi soal-soal latihannya yang udah di highlight nanti bakal dimasukin ke situ. PPT juga kayaknya bisa dimasukin GitHub nanti. Oh iya, mungkin kalau misalnya emang mau jadi satu ya kita push aja semuanya GitHub. Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada lagi, dikembalikan lagi ke Kasuci. Yakin nih teman-teman gak ada yang mau nanya. Teman-teman ini beneran gak ada yang mau nanya nih. Ada kesempatan loh nih buat nanya. Gratis lagi, gak bayar. Kita sudah off record. Ayo, ada yang mau nanya? Nanya apa aja? Jaga ini ya, jaga image di record Pak. Ya, ada yang mau nanya? Apa nanya apa aja? Terserah. Tadi Mas Farhan mau menanya apa gimana? Boleh tuh Farhan, Afif ya tadi. Ada Ri. Ada yang mau ditanyain? Alia. Kalau ada yang masih dibingungin, tanyain aja. Gimana tadi? Adel Ri, kenapa? Mega, Ivan. Tadi bisa terpanggil. Oke. Ada lagi nih kayak Ci. Kalau mau nanya-nanya kira-kira kemana nih Ci? Kalau mau nanya-nanya bisa kontak ke kakak akademiknya. Atau bisa langsung kontak ke Kak Evan dan Kak Akbar. Mungkin bisa dikasih Akbar line ID-nya ya. Aduh, apa ya? Bentar, lupa. Kak Evan juga dong kasih ID lainnya. ABC boleh. Ini beneran nih, gak ada yang mau nanya nih sebelum ditutup loh. Kalau ada yang mau minta diulangin juga kayak tadi, Bang, di bagian demonya dong diulangin, coba itu. Misalnya mau dicoba kayak gimana ya, apa-apa. Ingat ya, UTS sampai koneksi database. UTS-nya lumayan loh. Ngodingnya langsung. Sama jangan percaya sama omongan dosen nanti kalau kalian dibilang itu. Pak, saya itu susah banget soalnya. Oh, tenang, nanti didiskusikan akan ada remedial atau ujian ulang. Bohong. Jadi persiapin diri kalian semaksimal mungkin, PPT dipelajarin lagi. Sama codingan yang tadi juga itu diotak-atik aja. Mungkin kalau yang form kan langsung ya, kalau dari codingannya bakal berubah. Kalau misalnya yang tadi ya punya aku yang logika sama operasi-operasi, itu nanti karena itu sebenarnya aku bikin ada tampilannya biar nggak bolak-balik sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau otak-atik ya, kalau diubah tampilannya, diubah juga backend coding belakangnya. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya, ditutup aja kali ya. Ya udah, terima kasih buat teman-teman angkatan 2019 yang sudah hadir di responsi UTS WAD 2021, dan terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah mengajar responsi WAD, yang sudah meluangkan waktunya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bisa
membantu saat nanti UTS dan membantu juga saat praktikum. Ya, dan jangan lupa juga untuk melakukan ngisi absensi yang tadi sudah di-share linknya, dan juga link feedback yang dari Kak Evan dan dari saya sendiri juga dari HMSI maksudnya. Dan untuk yang ingin melihat latihan-latihan soal atau video recordnya juga bisa dilihat di bit.ly folder sharing file HMSI. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, kalau yang sudah isi linknya bisa live. Oke, makasih teman-teman udah hadir. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Nanti kalau ada yang Terima kasih Abang Kakak. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang, terima kasih.